Rutianti Manihuruk, NPM 098. Saya dari kelas Strategi Operasi M. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dari bab 9 hingga bab 10. Oke, kita lanjut aja. Pentingkah mengembangkan produk dan layanan? Tentu penting, karena konsumen pasti akan mengalami kebosanan akan produk dan layanan yang itu-itu saja. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus memperbarui dan juga menyegarkan produk dan layanannya. Sekecil apapun perubahan produk dan layanan akan sangat berpengaruh pada daya saing perusahaan. Nah, selain itu juga, pasar lebih terfragmentasi di mana peningkatan produk dan layanan lebih dibutuhkan secara khusus akan kebutuhan pelanggan. Nah, selain itu juga teknologi menawarkan peluang bagi perusahaan untuk mengeksploitasi perubahan produk dan layanan yang baru. Lanjut, apa aja sih yang penting dalam pengembangan produk? Nah, ada dua nih, yaitu operasi sumber daya dan pasar persyaratan. Nah, untuk operasi sumber daya sendiri itu ada arti dari bangunan kemampuan, di mana apa aja sih yang dimiliki perusahaan, lalu cepat teknologinya, seberapa berpengaruhnya teknologi, dan yang terakhir meningkatkan bagian dari bisnis. Nah, sedangkan untuk pasar persyaratannya sendiri itu ada meningkatkan daya saing, lalu siklus hidup perusahaan, apakah itu siklus hidup lambat, standar, ataupun cepat, lalu yang terakhir ada terpecah-pecahnya pasar. Nah, dari sini kita akan tahu nih mana dulu yang akan kita tingkatkan atau kita perhatikan, apakah operasi sumber dayanya atau pasar rekrutmennya terlebih dahulu. Nah, dalam pengembangan produk dan layanan itu ada 6 proses. Yang pertama ada pengembangan konsep, di mana kita itu bikin dulu apa aja sih ide-ide yang ada dari kreativitas kita. Nah, kemudian kita filter konsep-konsep tadi mana sih yang cocok untuk perusahaan kita. Nah, kalau udah oke, kalau udah cocok, kita pilihlah mana yang mau kita eksekusi dan kita desain awal terlebih dahulu. Nah, lanjut kita desain apa saja yang kita perlukan dan gimana cara kerja untuk mengeksekusi konsep tadi. Nah, kemudian kita lakukan evaluasi dan peningkatan desain. Jadi setelah kita evaluasi desain mana sih yang paling bagus, kemudian kita rancang sedemikian rupa, lalu kita dapat tuh prototipe dari desain kita. Nah, kita buat prototipe desainnya. Nanti kalau udah fix, jadilah desain akhir. Nah, barulah yang terakhir kita kembangkan proses operasi untuk mengeksekusi prototipe dari desain akhir tadi. Lalu selanjutnya kita akan merumuskan strategi operasi. Nah, proses ini merupakan proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Nah, merumuskan strategi operasi sama saja dengan proses lengkap, di mana sama sekali baru akan menjadi peristiwa yang jarang terjadi. Nah, hal ini juga sering membuat perusahaan itu mencari konsultan atau bimbingan agar perumusan strategi operasinya itu efektif. Nah, gimana sih caranya untuk menyelaraskan operasi sumber daya dengan market recruitment-nya? Nah, ada 5 nih. Yang pertama ada dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua ada siklus lambat. Nah, di sini kita harus menyelaraskan sumber daya yang dipunyai itu apa aja dan market recruitment itu gimana gitu. Lalu lanjut siklus standar dan cepat. Sama ya, jadi kita tuh harus mengetahui perusahaan itu berada di siklus lambat, ataupun cepat, ataupun standar. Lalu yang terakhir ada strategi keberlanjutan. Nah, di sini ada 2 strategi, yaitu strategi dinamis dan juga statis. Nah, untuk strategi statis sendiri, kita hanya mempertahankan posisi pasar kita. Sedangkan untuk dinamis, kita itu kayak memberikan terobosan baru dan juga inovasi untuk bisa mencapai target ataupun goals kita sendiri. Nah, setelah kita rumuskan strategi operasinya, barulah kita implementasi. Nah, di sini itu cara strategi operasi itu dijalankan, di mana melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi operasi itu tercapai. Nah, ini penting karena secanggih apapun ataupun intelektualnya dan analisisnya, strategi operasi itu hanya sebuah dokumen apabila belum diimplementasikan. Untuk contoh perusahaannya sendiri, saya mengambil dari perusahaan Netflix.
Kita tahu sendiri ya, Netflix itu adalah perusahaan penyedia layanan streaming online nomor 1 yang berpusat di Los Gatos, California. Nah, perubahan paling besar yang dilakukan Netflix yaitu mengubah bisnisnya menjadi bisnis layanan streaming online. Namun, Netflix itu tidak berhenti di situ saja, teman-teman. Nah, setelah melakukan perubahan besar, Netflix mengembangkan bisnisnya untuk memproduksi berbagai TV series dan juga beberapa film. Netflix selanjutnya melakukan pengembangan konten dengan menambah konten internasional untuk penonton dari berbagai negara. Nah, Netflix juga menjadi produsen dan distributor TV series dan film dari berbagai negara seperti Korea Selatan, Prancis, Inggris, dan sebagainya. Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya terkait materi bab 9 hingga bab 10. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.